Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uswati Nisa dengan NIM 230436061. Pada kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai usaha mikro kecil menengah pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Ibu Viola Vinomia Hanesti, SE, MSI. Baik, materi pertama terkait pengertian dari UMKM. Menurut para ahli, terdapat dua pendapat mengenai pengertian dari UMKM ini. Menurut Rujito, UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab, melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Lalu menurut Ina Primiana, UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta mengembangkan berbagai sektor dan potensi. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, dari beberapa pendapat dan juga undang-undang tersebut, dapat kita simpulkan bahwa UMKM adalah suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh orang perorangan atau berbentuk badan usaha yang kegiatan usahanya pada lingkup kecil atau juga mikro. Baiklah, perkenalkan nama saya Tribagus Anugroho dengan NIM 2304360. Saya akan membacakan poin yang kedua yaitu jenis-jenis UMKM. UMKM terbagi atas tiga yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Baiklah, yang pertama usaha mikro. Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak adalah 30 juta. Beberapa contoh usaha mikro adalah seperti toko kelontong, pedagang kaki lima, warung kopi, pedagang di pasar, dan pangkas rambut rumahan. Lanjut, yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar rupiah per tahun. Beberapa contoh dari usaha kecil adalah membuka jasa tempat cuci motor, membuka jasa laundry kiloan, jual pulsa elektrik dan paket internet, serta jasa penjahit pakaian. Yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar. Dengan usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Beberapa contoh dari usaha menengah adalah yang pertama, bidang kuliner. Memiliki bisnis dalam bidang kuliner sangat cocok untuk Anda yang ingin membuka usaha menengah. Contohnya membuka franchise warung nasi atau warung kopi dengan modal yang cukup tinggi. Yang kedua, furnitur merupakan contoh usaha menengah yang bisa dilakukan dengan menjualnya secara online. Dan yang ketiga adalah penginapan. Contoh dari usaha menengah lainnya adalah membuka penginapan seperti guest house atau villa. Usaha ini direkomendasikan untuk Anda yang memiliki modal cukup banyak, sehingga nantinya akan mendatangkan keuntungan berkali-kali lipat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany dengan NIM 230430059. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persoalan hukum bisnis UMKM beserta contoh kasusnya. Berikut adalah beberapa permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. 1. Perizinan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha adalah masalah perizinan. Banyak pelaku usaha UMKM yang enggan atau takut menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin usaha yang sah. Kedua, pembayaran pajak. Hanya sekitar 2,5% dari 60 juta pelaku UMKM di Indonesia yang melaporkan pajaknya. Ketiga, regulasi. Konsep dan pola kemitraan antara kegiatan UMKM dengan di tempat yang sama memang menjadi permasalahan regulasi yang serius. Termasuk dari lahirnya undang-undang adalah perlunya dibuat aturan pelaksanaan yang mana seringkali. Keempat, birokrasi. Pelaku UMKM sering mengalami permasalahan seperti pembayaran bodong untuk produk ekspor. Permasalahan mengakses pembiayaan terutama melalui pinjaman online hingga pesanan palsu yang membuat. Kelima, literasi hukum. Banyak pelaku usaha mikro yang literasi hukumnya masih lemah, sehingga mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan hukum yang berlaku pada bisnis mereka. Selanjutnya, contoh kasus UMKM. Kasus UMKM frozen food yang terancam didenda 4 miliar rupiah karena tidak memenuhi peraturan pemerintah merupakan contoh kasus terkait persoalan hukum bisnis UMKM. Kasus ini muncul karena pelaku UMKM frozen food menjual makanan beku tanpa izin edar, PIRT atau BPOM, yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya mematuhi peraturan terkait izin usaha dan perizinan produk yang merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum untuk mengembangkan UMKM.